Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sam Gue. Hari ini saya akan memberi tutorial tentang website saya samgue.my.id. Tapi sebelumnya saya mau berikan clue sebentar ya. Jadi laporan keuangan pada prinsipnya memiliki dampak yang besar terhadap kinerja saham harian pada saat laporan keuangan tersebut keluar. Ini kenapa? Karena beberapa saham itu performanya sangat tinggi sekali atau sangat buruk sekali sehingga dan kapitalisasi pasarnya besar sehingga saham tersebut sangat terpengaruh oleh fundamental kinerjanya. Misalkan saja dari sisi total asetnya naik atau tidak, atau total penjualannya per kuartal dibanding kuartal sebelumnya atau dibanding kuartal yang sama di tahun sebelumnya apakah naik atau turun. Itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena dari situlah sebetulnya masa depan saham tersebut bisa dilihat gitu. Dan itu akan tercermin dari pergerakannya. Kalau kita lihat di samping ini adalah 13 saham yang mengalami kenaikan tertinggi. Menunya ada di sini ya, 13 tiap hari. Ini adalah di sini. Nah, saya refresh ulang. Nah, ini adalah sahamnya. Yang pertama, tentu saja ini hari Jumat kemarin ya, karena hari Minggu, hari Sabtu libur bursa. Kenaikan tertinggi ada di Jawa, saham Jawa, Jaya Agrawati naik 34,6% ke 105. Kalau kita lihat di sini mini chartnya sudah naik turut cukup tinggi dan sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mau verifikasi dulu apakah data ini aktual atau tidak gitu ya. Kita mulai saja langsung dari yang paling update ya. Di sini Cleo, laporan keuangannya terbit tanggal 4 April dengan kenaikan 10,8% dan harga di 170. Kita lihat di websitenya investing.com ya. Nah, ini kebetulan sudah saya persiapkan tadi supaya nggak terlalu lama. Sariguna Prima Mitra Cleo harganya di 870, harga di 10,83. Kenaikan di 10,83, kita cek ulang di 10,8, harganya 870 sama persis. Dengan cat selama 400 hari seperti ini. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan harga. Dan laporan keuangannya terbit tanggal 4 April. Apakah benar? Kita cek di websitenya Bursa Efek Indonesia. Ini adalah Sariguna. Dan ini 4 April sama persis. Nanti kita cek di saham kedua juga supaya kita tahu apakah ini hanya sama di satu saham saja. Yang penting kita akan cek juga di sini adalah eh, laporan keuangannya 4 April. Kalau kita lihat di sini grafiknya seperti ini ya. Trendville. Kita cek eh, di Yahoo Finance. Laporan keuangannya dia baru muncul September 2022 ya. Kemudian di investing dia juga di investing lebih baru September 2023 ya. Ini kan 22 Desember. Jadi belum update. Tanggal 30 September 2023 paling update. Sementara di data saya di Bursa Efek Indonesia tanggal 4 April, di website saya juga tanggal 4 April. Kita lihat apakah angkanya sudah update belum atau hanya tanggalnya saja yang sudah update. Kita lihat di sini diurutkan berdasarkan fundamental. Kita tandain ya di Cleo ini kan ya. Nah, ini paling atas ya. Naik total asetnya naik kuartal ke kuartal terakhir 22,28%. Dan saat ini total asetnya di sini tertulis 2,296. Kita cek eh, di sini belum update. Kita cek ini adalah jumlah asetnya ya di sini ya. Nah, di sini jumlah aset, kita lihat jumlah asetnya.
2,296. Kita lihat website saya, 2,296 miliar atau 2,29 triliun, 2.200 sama persis. Jadi dan grafiknya seperti ini. Grafik total asetnya ya naik tinggi. Kita lihat di investing.com. Total asetnya seperti apa? Kewajiban dan ekuitasnya naik, tapi dia di Desember terakhir tidak muncul gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa data ini update dan kita lihat juga PNGO ini. Dia 1 April 2024 kita cek juga di sini di Bursa Efek apakah benar laporan keuangannya terbit tanggal seperti itu. 1 April sekali lagi sama persis ya, datanya juga sama, chartnya juga sama. Kalau kita lihat di Google harga PNGO ya, sahamnya PNGO, saham PNGO, kita lihat 1 tahun ya, grafiknya seperti apa. Nah seperti ini kan, kalau di tempat saya 400 hari lebih tinggi. Nah sama seperti ini. Pentingnya kita melihat chart selama 400 hari ini supaya kita bisa tahu posisinya selama 1 tahun lebih 1 kuartal tersebut, sehingga ketika laporan keuangannya naik cukup tinggi sedangkan dia dalam tren turun, ada kemungkinan dia akan naik. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita mempercepat mengambil keputusan melalui kalian mengunjungi website saya ini. Jadi dan ini adalah laporan keuangan berikutnya. Laporan keuangan berikutnya ini berdasarkan laporan keuangan di kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Biasanya memang berulang, tanggalnya cenderung sama, cenderung mirip, beda 1-2 hari saja. Dan itu penting sekali. Di sini sudah saya sajikan semuanya tanggal-tanggalnya. Dan dengan demikian, dengan Anda membuka 13 jam dengan keuntungan tertinggi setiap hari, dan data ini selalu update, seperti misalkan di sini, dia sudah tahu bahwa BEI sekarang ini hari Minggu libur, ada tulisnya BEI libur. Nanti silakan dicek waktu jam kerja. Ini akan selalu bergerak. Kalau istirahat, dia akan menunjukkan istirahat. Ini penting sekali supaya kita, kalau kalian trading di rumah, seperti saya gitu, kalian tahu ritmenya setiap hari gitu. Kalian bisa mengikuti detak jantung Bursa Efek Indonesia dari rumah. Tidak harus kerja di bursa yang mungkin perlu waktu untuk pulang pergi dan sebagainya. Ini penting sekali. Semoga tutorial ini bisa membantu. Kalau ada pertanyaan, silakan komen. Nanti akan saya bikinkan tutorial yang makin jelas lagi karena saya tidak tahu kebutuhan kalian seperti apa. Dan ini menurut saya laporan keuangan terbit itu bagus sekali. Yang warna biru ini adalah laporan keuangan yang dia sudah terbit kurang dari 2 minggu yang lalu gitu. Kalau yang putih ini sudah lampau atau dia memang belum, kayak IBOS ini ya, dia baru mengeluarkan laporan keuangan terakhir itu Q2 2023, dia belum mengeluarkan laporan keuangan Q3 2003-nya. Kita cek apakah benar ya. IBOS ini belum mengeluarkan laporan keuangan ketiganya. Kita cek di sini IBOS di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan ketiganya, kalau ketiga nggak ada berarti keempat pasti belum ada ya. Jadi ini memang sangat akurat sekali, bisa menjadi pegangan kalian untuk setiap hari akses website saya, dan masih ada banyak lagi menu-menu yang akan saya jelaskan di tutorial. Thank you sudah melihat video ini, dan jangan lupa komen untuk menyempurnakan website ini sesuai dengan kebutuhan. Walaupun ini sudah saya evaluasi bertahun-tahun. Thank you. See you next time.